Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Didi Rohendi dalam pembelajaran online mata pelajaran produktif teknik kendaraan ringan otomotif. Oke, untuk video kali ini saya akan memberikan materi tentang prosedur dasar servis, di mana sumber materinya dari Toyota Auto 2000. Silakan kalian simak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk materi kali ini, materinya prosedur dasar servis. Bisa kita lihat ini sumbernya dari Toyota yang dilaksanakan di bengkel resmi Toyota, yaitu Auto 2000. Nah, prosedur dasar servis ini menjelaskan alur di dalam bengkel dan peran-peran setiap penyedia atau petugasnya. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu petugas. Untuk melaksanakan servis ini ada petugas-petugasnya. Di sini bisa kita lihat, yang pertama ada servis advisor, kemudian controller atau foreman, kemudian kepala teknisi dan teknisi. Yang pasti pembagian tugas ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan dan juga meningkatkan keuntungan bengkel. Dilanjut. Nah, ini untuk alur pelaksanaannya. Untuk alur pelaksanaan servis, yang pertama langkahnya itu perjanjian, yang kedua penerimaan, yang ketiga pembagian kerja, yang keempat pelaksanaan servis, kemudian yang kelima pemeriksaan akhir, penyerahan, tindak lanjut setelah servis. Ini untuk alur dari pelaksanaan servis. Saya ulangi, yang pertama perjanjian, yang kedua penerimaan, yang ketiga pembagian kerja, pelaksanaan servis, pemeriksaan akhir, penyerahan kendaraan, dan yang terakhir tindak lanjut setelah servis. Itu alur dari pelaksanaan servis. Dan petugasnya saya ulangi lagi, saya bahas lagi. Dari ketujuh alur ini ada petugas-petugasnya. Yang pertama ada servis advisor, kemudian controller atau foreman, kepala teknisi dan teknisi. Dan yang tidak tercatat di sini ada bagian part department, yaitu petugas yang menyediakan komponen, dan satu lagi biasanya untuk pelayanan ada washing, petugas washing atau untuk mencuci kendaraan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu langkah perjanjian. Ini langkah perjanjian. Petugasnya siapa saja? Di sini petugasnya yaitu servis advisor. Seperti apa langkahnya? Yang pertama, servis advisor ketika perjanjian ini mendengarkan permintaan-permintaan pelanggan dan mencatat tipe kendaraan pastinya, kemudian tanggal, waktu, dan estimasi servis. Jadi estimasi untuk berapa besar biaya servisnya bisa dijelaskan ketika perjanjian. Nah, kemudian memastikan kembali perjanjian 1 hari sebelumnya. Misalkan 1 minggu ada konsumen yang nelpon mau servis, kemudian menurut servis advisor itu sekian hari kemudian, dan di 1 hari sebelumnya servis advisor bertugas untuk mengingatkan kepada konsumen bahwa besok untuk melaksanakan servis. Kemudian setelah itu mengatur perjanjian dan memberitahukan pengontrol atau foreman dan part department. Jadi setelah melakukan perjanjian, servis advisor memberitahukan kepada controller atau foreman bahwa besok akan ada yang servis sekian kendaraan dan komponen-komponen yang harus disiapkan apa saja itu diberitahukan kepada controller atau foreman. Kemudian mengatur jadwal kerja untuk hari berikutnya dengan pengontrol, foreman dan part department. Kemudian pengontrol atau foreman mengatur jadwal kerja dengan servis advisor dan part department. Nah, itu jadi dalam langkah perjanjian ini petugasnya servis advisor yang berhubungan langsung dengan konsumen, dan juga
controller atau foreman untuk mempersiapkan pelaksanaannya, untuk mempersiapkan dari partnya atau komponen yang akan diganti nanti, kemudian petugas-petugas. Langkah berikutnya yaitu penerimaan. Nah, ini untuk penerimaan. Di sini untuk penerimaan, ketika konsumen datang, service advisor bertugas untuk menyambut pelanggan saat datang, kemudian menjelaskan pekerjaan kepada pelanggan, khususnya waktu yang dibutuhkan dan biaya. Kemudian mendapatkan persetujuan pelanggan untuk suatu pekerjaan. Nah, jadi konsumen diterima, kemudian dijelaskan kepada pelanggan ini waktunya akan berapa jam untuk memberitahu waktu, misalkan 2 jam atau 3 jam, kemudian dan biaya servisnya akan dilakukan misalkan ini 2 jam selesai, dan kemudian biaya yang diperlukan sekian. Itu dijelaskan kepada konsumen ketika langkah penerimaan. Berikutnya mendapatkan persetujuan dengan pelanggan untuk suatu pekerjaan. Misalkan waktu sudah disetujui, biaya sudah disetujui, pelanggan nanti menandatangani persetujuan. Nah, ini kemudian mengisi order perbaikan atau repair order, menulis permintaan pelanggan, memeriksa histori servis. Dia melakukan pemeriksaan mengitari kendaraan walk around, mengirim order pekerjaan kepada pengontrol atau foreman untuk diberikan kepada teknisi. Nah, jadi lagi saya ulangi, untuk langkah penerimaan ini, service advisor bertugas untuk menyambut pelanggan, menjelaskan kepada pelanggan untuk waktu dan biaya, untuk berapa lama servis akan dilaksanakan dan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian mengisi order perbaikan atau repair order, kemudian pelanggan menyetujuinya, dan repair order ini diberikan kepada controller atau foreman. Kemudian diperiksa juga historis dari servis, kapan terakhir servis, apa aja permasalahannya dan sebagainya. Kemudian melakukan pemeriksaan mengitari kendaraan atau walk around, ini cek awal, pengecekan awal, walk around ya. Kemudian mengirimkan order pekerjaan kepada pengontrol atau foreman untuk diberikan nantinya kepada teknisi. Bisa dilihat di sini pelanggan, service advisor, kemudian controller atau foreman, dan controller atau foreman memberikan instruksi kepada kepala teknisi dan teknisi. Ini untuk foreman juga di sini tugasnya untuk melaksanakan diagnosis sesuai dengan permintaan service advisor. Di pengecekan awal ini service advisor dengan pengontrol atau foreman melaksanakan cek awal kendaraan atau diagnosis kerusakan untuk menentukan apa penyebab kerusakan kendaraan tersebut, dan nanti di tugasnya setelah dilakukan diagnosis ketemu penyebabnya diberikan kepada kepala teknisi dan teknisi untuk dilakukan perbaikan. Itu untuk langkah penerimaan. Dan berikutnya langkah pembagian kerja. Nah, di sini untuk pembagian kerja, peran pentingnya yaitu di controller atau foreman bersama kepala teknisi. Di sini mengatur pembagian kerja berdasarkan konsumen yang datang dan tingkat kesulitan untuk pekerjaan. Dibagi berapa teknisi, kemudian misalkan kendaraan A siapa yang menservis, kendaraan B siapa yang menservis. Bismillah di dalam poin yang ketiga yaitu pembagian kerja. Ini tugasnya pengontrol foreman, kepala teknisi dan teknisi. Kemudian pelaksanaan servis. Ini untuk pelaksanaan servis di sini petugasnya pasti teknisi ataupun mekanik. Berarti di awal tadi foreman membagi tugas, kemudian mengalokasikan pekerjaan kepada teknisi berdasarkan waktu dan tingkat kesulitannya. Kemudian teknisi menerima order itu dan melaksanakannya. Nah, saya jelaskan lagi di sini, teknisi menerima, memeriksa order perbaikan, menerima part-part yang dipesan yang diperlukan dalam pekerjaan, kemudian melakukan pekerjaan dalam waktu yang ditentukan,
harus tepat waktu. Misalkan perjanjian awal 3 jam harus selesai selama 3 jam. Kemudian mengkonfirmasikan bahwa pekerjaan telah selesai kepada foreman. Jadi setelah pelaksanaan perbaikan telah dilakukan, telah selesai, teknisi melaporkan kepada foreman, dan nantinya foreman melaporkan kepada service officer. Itu untuk langkah pelaksanaan servis. Berarti di sini ada teknisi dan kepala teknisi, kemudian juga kontrol atau foreman. Berikutnya yaitu pemeriksaan akhir. Nah, setelah kendaraan diservis selesai oleh teknisi dengan kepala teknisi, di sini dilakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut sudah benar-benar terselesaikan permasalahannya. Di sini tugas foreman yaitu melakukan pemeriksaan akhir, mengkonfirmasikan bahwa pekerjaan telah selesai kepada service officer. Setelah dicek dan benar-benar yakin bahwa kendaraan tersebut sudah normal kembali, controller atau foreman memberitahukan kepada service officer bahwa pekerjaannya telah selesai. Dan misalkan ada pekerjaan yang tertunda karena di luar dugaan, pelaksanaan servis harus dilakukan di hari kemudian. Ini controller, foreman dengan kepala teknisi mengatur bagaimana untuk pelaksanaan berikutnya. Nah, ini untuk pemeriksaan akhir. Jadi peran penting untuk pemeriksaan akhir di sini adalah controller atau foreman. Kemudian berikutnya penyerahan. Setelah kendaraan tadi dicek, pengecekan akhir atau pemeriksaan akhir, kemudian dilakukan penyerahan. Nah, di sini tugasnya tadi setelah mobil dicek, controller atau foreman menyerahkan ke service officer. Dan di sini pada langkah yang keenam yaitu penyerahan, service officer menyerahkan kendaraan kepada konsumen. Seperti apa langkah-langkahnya di sini? Nah, service officer mempersiapkan part-part yang diganti kepada pelanggan. Jadi komponen yang diganti itu ditunjukkan, komponen yang tidak digunakannya lagi atau bekasnya itu ditunjukkan kepada pelanggan apakah mau dibawa atau tidak. Kemudian mempersiapkan tagihan untuk seluruh biaya. Nah, itu biayanya yang harus dibayar, dijelaskan kepada konsumen berapa nominalnya. Kemudian memeriksa bahwa kendaraan telah bersih, memeriksa kualitas dan memastikan bahwa penutup tempat duduk alas kaki dan penutup steering wheel, penutup fender dan penutup depan telah dilepas. Nah, ini di langkah awal ketika penerimaan itu service officer memasangkan pelindung ya, atau penutup untuk tempat duduk, alas kaki, penutup steering wheel, penutup fender dan penutup depan. Nah, di akhir ketika penyerahan, pastikan bahwa fender cover tersebut atau pelindung dari tempat duduk, kemudian fender kendaraan, steering wheel itu sudah terlepas. Kemudian menelpon pelanggan untuk memberitakan bahwa kendaraan siap untuk diambil dan menjelaskan pekerjaan kepada pelanggan. Misalkan ada kendaraan yang ditinggalkan, konsumen datang di servis dan dia meninggalkan tempat untuk melakukan kegiatan lain. Nah, ini setelah selesai kendaraan, tugas service officer memberitahukan kepada pelanggan bahwa kendaraannya telah selesai diservis dan siap untuk diambil oleh konsumen. Di sini juga service officer harus menjelaskan, mengkonfirmasikan bahwa pekerjaan telah selesai dengan baik, menunjukkan part-part yang diganti kepada pelanggan, menjelaskan pekerjaan yang dilakukan dan manfaatnya, kemudian memberikan rincian tagihan yang berisikan biaya jasa part dan bahan. Nah, itu untuk langkah penyerahan. Di sini peran penting service officer sangat besar karena yang melakukan penyerahan ini yaitu oleh service officer. Di mana poin penting yang harus dilakukan ketika langkah penyerahan yaitu mengkonfirmasikan bahwa pekerjaan telah selesai, menunjukkan part-part yang diganti, menjelaskan pekerjaan yang dilakukan dan manfaatnya, kemudian memberikan rincian tagihan berisikan biaya jasa part dan bahan. Itu untuk langkah penyerahan. Berikutnya ini sini ada tugasnya, pengontrol foreman memberikan penjelasan teknik, saran bila dibutuhkan. Misalkan ada yang harus dijelaskan yang tidak dipahami oleh service officer, bisa juga di sini
pengontrol atau permen menjelaskan langsung ke konsumen tips-tips yang harus dilakukan oleh konsumen agar kendaraan bisa terkontrol atau masih berjalan dengan baik. Ini memberikan penjelasan teknik, saran bila dibutuhkan. Nah, itu untuk langkah penyerahan. Berikutnya yaitu tindak lanjut setelah servis. Nah, langkah yang ketujuh yaitu tindak lanjut setelah servis. Di sini pasti peran pentingnya servis advisor, ya, memastikan bahwa pelanggan benar-benar puas dengan pekerjaan yang dilakukan dan mengonfirmasikan kembali kapan servis berikutnya dilakukan. Jadi untuk tindak lanjut setelah servis ini 2 poin targetnya: memastikan bahwa pelanggan puas dan mengingatkan kembali untuk servis berikutnya. Nah, itu 7 prosedur dasar servis yang dilaksanakan oleh Toyota, dalam hal ini bengkel resmi Toyota Auto 2000. Ini untuk video langkah servisnya saya ulangi lagi. Jadi langkah-langkahnya atau prosedurnya itu yaitu pertama perjanjian, kemudian penerimaan, pembagian kerja, pelaksanaan servis, pemeriksaan akhir, penyerahan, tindak lanjut setelah servis. Petugas-petugasnya ada servis advisor, kontrol atau foreman, kepala teknisi, dan teknisi. Dan biasanya ada tambahan yaitu part department dan bagian washing. Itulah materi untuk kali ini, yaitu prosedur dasar servis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.